Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta, dimana tentang kekecewaan cinta ya. Ada kekecewaan dari dirimu kepadanya, ataupun mungkin energinya bisa vice versa, kamulah yang dimana dia kecewa kepadamu. Oke, nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang koneksi cinta. Ada The Lovers ya, kartu pertama. Apakah hal baik ke depannya lagi ya, dimana betul-betul ini adalah tentang cinta yang tulus ya, cinta yang betul-betul ya pokoknya intinya jatuh cinta lah ya, 100% cinta gitu ya. Tetapi menyiksa tuh di sini ya, The Moon, dimana selalu merasa sedih ya. Ini mungkin bisa sudah terjadi ataupun belum ya. Bicara tentang kekecewaan, dimana orang ini ya yang terkoneksi denganmu betul-betul membuatmu terluka. Karena ibaratkan gini, cintamu 100% untuknya, tetapi yang dia berikan kembali kepadamu, dimana dia memberikan cinta cuman 20% untukmu. Wah. Ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya, dimana kamu sudah berkorban banyak, baik dari sisi tenaga, waktu, terus juga uang ya. Tetapi ujung-ujungnya pada saat kamu membutuhkannya dan kondisi kamu terpuruk, malah dia pergi meninggalkanmu sendiri. Ya, kita lihat lagi. Ini bicara tentang kekecewaan cinta yang mendalam, dimana sebenarnya kamu sangat sayang dia ya. Tetapi ternyata dia pergi meninggalkanmu dengan berbagai alasan. Entah mungkin kondisinya kamu dituduh selingkuh, kondisinya kamu dituduh tidak menghargai, kondisinya dia menuduh kamu terlalu fokus kerja, ataupun mungkin kondisinya dia merasakan bahwa atau menuduhmu ya, dimana kamu seorang yang kasar, baik berucap, bersikap, bertindak, ataupun mungkin kondisinya juga bawa-bawa agama ya, dimana tidak mempunyai kasih kepada orang tua, tidak mempunyai kasih kepada sesama, padahal dalam tanda kutip duit ya. Seolah-olah gini, dia tuh kayak memanfaatkan momen-momen untuk melemparkan masalah gitu. Contohnya orang tuamu, ada orang tua atau entah orang tuamu atau orang tuanya minta bantuan uang, dia merasa bahwa kamu tuh punya uang tapi kamu nggak mau membantu orang gitu, apalagi keluarganya ya.
Em, ya itu, kalau mau dibilang, eh, ya dia kecewa, ada beberapa yang tuduh kamu boros ya, tetapi eh ya sebenarnya dia tahu dia salah gitu. Tetapi untuk mengkamuflasekan semuanya, ya dia berusaha berpura-pura sebagai korban. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan kondisi pasangan toksik ya, dimana kamu sudah memberikan yang terbaik tapi malah dia memutarbalikkan fakta ya, dengan alibi macam-macam tadi. Kamu yang salah lah, kamu yang inilah, yang membenarkan kesalahan dia dan menjatuhkan semua full kesalahan kepadamu. Ataupun mungkin juga kondisinya dia merasa bahwa saya melakukan ini karena kamu begitu. Jadi kamu tuh tekanan mental ya. Di sini saya merasakan energi kekecewaan yang sangat tinggi dari dirimu, di mana kamu akhirnya tersadarkan bahwa ternyata cinta yang sejati itu hanya dari diriku untuk diriku. Kalaupun nanti ada orang datang, ya mungkin nggak abadi gitu. Dimana ya mungkin bertahan 2-3 bulan, 2 tahun, 3 tahun, ujung-ujungnya selamanya, tetapi ya perlu pengorbanan yang sangat signifikan dari sisi perasaan, mental, dan ya juga kalau mau bilang mungkin dari sisi keuangan ya. Tetapi memang saya lihat di sini bicara tentang kekecewaan di sini karena orang-orang manipulatif yang terkoneksi denganmu ya. Ini kalaupun ini energinya di kamu, karena saya merasakan energinya orang yang paling tinggi saat ini adalah orang yang mendengarkan readingan ini. Di sini dia menuduhmu mengabaikan, padahal dia sendiri yang cuek gitu ya. Dan kamu pun merasa apakah benar saya mengabaikannya. Nah ini ada beberapa seperti itu, diskomunikasi ya. Akhirnya kamu bingung sendiri, sebesar itukah cintanya kepadaku, tetapi kok perlakuannya berbeda, seolah-olah dingin dan tidak menginginkanku, tetapi berkuar-kuar di sana sini bahwa saya menginginkannya, saya korban dan saya tersakiti. Waduh nih ya, permainan psikologis ya, dimana kamu terkoneksi dengan ada narcissistic personality disorder, gangguan mental, akhirnya kamu ikut gangguan mental juga. Dia gangguan mental, bahkan kamu gangguan jiwa ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang begitu ya siap-siap saja kamu sakit secara fisik dan mental ya. Jadi hati-hati, energimu terkuras habis gara-gara orang-orang ini yang mana menyerap energimu. Makanya kalau mau dibilang kamu terkoneksi dengan orang-orang seperti begini, ya jangan kaget kalau mungkin mukamu tua, terus mungkin kamu cepat keriput, ataupun sakit-sakitan ya. Kenapa? Karena energimu terkuras secara spiritual ya, energimu terkuras habis untuknya, kamu memberikan semuanya untuknya secara energi, walaupun tidak kelihatan tapi bisa dirasakan bahwa kamu sangat loyo, dan mungkin kamu sudah memakai skincare apapun ataupun mungkin sudah pengobatan dimanapun ya, tapi tetap tidak ada penyembuhan ya. Paling utama itu adalah penyakit dari muka dan mungkin badan ya. Ya itu, jadi kalau kamu sekarang merasa bahwa badanku dan mukaku tidak baik-baik saja, berarti dari sisi mentalku lagi tertrigger ya. Apapun itu, entah dari pasangan ataupun dari sisi pekerjaan ataupun dari masa lalu dan lain-lain, kamu bisa menentukan itu karena yang lebih tahu dirimu adalah kamu ya. Tapi kalau memang kamu mau bantuan diriku ya berarti kita bisa personal reading berbayar, silahkan hubungi kontak WA saya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya. Ada yang memilih untuk pergi tuh, ada Ten of Swords ya. Oke, saya pergi aja untuk melihat masa depan yang ceria walaupun sendiri ya. Tetapi ya itu, trauma-trauma itu masih ada. Dimana perpisahan ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, tetapi ya harus demi diriku. Jadi ada beberapa yang sudah tersadarkan, sudah tercerahkan, dimana diriku ini berharga, dan dirikulah yang harus bertanggung jawab atas hidupku gitu ya. Jadi saya rasakan energinya di sini sudah nggak mau berkuar-kuar ya, mencari pembelaan, pembenaran. Sudahlah, kalau orang merasa saya baik, syukur. Kalau orang menilai saya jahat, ya biarin aja. Saya nggak pernah merasa menjahatin orang. Biarlah saya difitnah, biarlah saya dihasut, orang-orang menghasut, dia menghasut orang-orang untuk membenciku. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana mengikhlaskan semuanya dan menyerahkan semua kepada semesta. Kenapa? Karena capek.
Ini capek lelah karena pekerjaan, tuntutan hidup, dan mungkin juga dari sisi hutang yang harus dibayar ya, dan berjuang untuk anak ya. Kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan. Ketimbang berfokus pada dirinya yang toksik ya, bicara di sini lain, bicara di situ lain ya, ataupun perlakuannya di situ lain, di sini lain ya, dimana di luar tuh seolah-olah wow, amazing ya, kamu tuh sungguh dirinya tuh memperlihatkan bahwa dia tuh seorang yang sangat perhatian, sangat berwibawa, dermawan, karismatik, penyayang. Padahal di rumah tidak seperti gitu. Di rumah dia cuek, marah-marah ya, apalagi kalau bawa-bawa agama ya. Masa pada saat di luar tuh rajin ibadah, di rumah apapun yang ada di firman-firman itu nggak dipakai ya, kecuali kalau untuk menyelamatkan dirinya baru dipakai ya. Jadi dingin, tidak bertanggung jawab, pemalas, dan ini ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya membuat kamu pusing ya, dimana dia nggak kerja dan menyemangati kamu kerja. Ini apalagi wanita ya, dimana wanitanya kerja, suaminya dibilang malas juga ya, dia juga suka-suka, artinya suka smooth-smoothan gitu ya, tapi dasarnya malas. Cari kerja nggak mau, dibilang belum ada pekerjaan atau belum diterima, ataupun mungkin kondisinya dia buka usaha Senin Kamis aja suka-suka ya, nggak banting setir terus ya. Lihat sepi-sepi ganti lagi ke pekerjaan lain, sepi-sepi bisnis lain lagi. Nah ini jadi modal belum terkumpul ya, udah banting setir, jadi dapatnya rugi ya. Dimana menyupportmu untuk bekerja, ayo sayang tetap semangat ya, ataupun mungkin kondisinya ini dengan pasangan pengangguran ya, ayo sayang ya. Jadi seolah-olah kamu merasa bahwa dia ini orangnya betul-betul baik, dimana mensupport saya untuk kerja. Tapi kamu berpikir lagi, kalau memang dia betul-betul pekerja keras, kenapa dia yang support saya aja, sedangkan dia tidak membuktikan untuk dirinya bekerja ya. Dia tidak mau mencari alternatif lain untuk mendapatkan duit gitu. Tinggal TikTok di rumah, santai, AC tiduran ya, enjoy, kamu yang banting tulang. Nah ini ya, jadi kamu merasa bahwa nih orang ini sebenarnya bagaimana kepribadiannya ya, padahal kamu tidak tahu bahwa kamu lagi dimanipulatif ya, dimanipulasi dengan orang manipulatif ini, dimana ya dia mensupportmu untuk dijadikan babu, kasarnya seperti gitu. Dia yang menghasilkan, dia santai, kamu yang menghasilkan duit, dia yang menikmati ya. Tetapi kamu berpikir bahwa wah ternyata ada ya orang-orang seperti begini, dimana dia menyemangati orang lain untuk bekerja dan dirinya sendiri malas ya. Ya seperti gitu, dimana kamu kecewa dengan dirinya yang pemalas. Dan saya merasakan energinya juga di sini, dirinya tuh ingkar janji, hanya omong doang, tidak ada bukti ya. Iya sayang aku akan menikahimu, iya sayang aku akan memberikanmu ini ya, tanpa bukti, cuman janji doang ya. Ini kekecewaan yang paling terbesar. Ataupun mungkin kondisinya kamu membantu dia pada saat susah, pada saat kamu susah dia pergi dengan alasan ini itu ya. Dan ya kamu akhirnya merasa bahwa ternyata dia cintanya palsu, hanya mau memanfaatkan saya dari sisi enaknya saja. Pada saat sudah nggak enak ataupun susah ya, dia pergi meninggalkanku. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya kamu tersadarkan bahwa orang-orang ini nih nggak pantas untukku, orang-orang gini nih betul-betul menyakitiku ya. Bahkan mungkin kamu sampai sakit yang parah, tetapi akhirnya kamu sadar dan ya membenahi kehidupan kamu, dan step by step semua dari sakitmu itu perlahan sembuh, dan bahkan hidupmu jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, rezeki pun lancar. Nah ini
Tuh, Knight of Pentacle, saya lihat di sini banyak yang simpati kepadamu, dia marah. Kenapa? Kamu yang mendapat simpati, bukan saya. Karena ya itu, dia mau mendapatkan ruang di mana dia harus dipuja-puji dan ya harus mendapatkan panggung ya. Macam contoh ada masalah ya, dia mau orang tanya ya, baru dia mengklarifikasi ya. Tetapi pada saat orang-orang sudah tahu kelakuannya, dia marah. Kenapa kamu mendapatkan panggung, seolah-olah saya ini yang salah? Karena ada beberapa yang saya rasakan energinya dia nggak merasa salah ya. Dia sudah menyakiti tetapi seolah-olah dia nggak tahu gitu kalau kamu itu sakit. Dia taunya kamu itu yang dalang gitu. Karena ya itu selalu ego yang bicara ya. Dimana egonya terlalu besar dan tidak paham akan sisi empati ya. Tidak pernah merasakan apa ya, di teori kasih gitu, tetapi nggak ada punya kasih sayang untuk sesama ya, hanya mau memanfaatkan dan apa yang saya dapatkan dari dirimu. Nah ini jadi eh orang-orang ini yang membuatmu stres ke depannya ya, saya lihat. Atau bahkan mungkin kondisinya kamu sudah bersama sudah berpisah dari dirinya, tetapi seolah-olah kehidupan ini kayak macam masih bersama dengan dirinya karena kamu membawa trauma dimana kamu kayak macam greget aja, emosi aja ya, ingat lagi ya, padahal kamu udah berusaha untuk move on, tapi karena trauma itu begitu besar jadi kamu tuh kayak marah gitu, tidak bisa menerima kenapa saya terkoneksi dengan dirinya. Dan bahkan mungkin ada beberapa yang kecewa sama Tuhan, kenapa bisa bisa mendatangkan orang yang seperti gini, padahal Tuhan itu membuka topeng loh, topengnya gitu. Sebenarnya terima kasih tapi malah kecewa ya, menyalahkan Tuhan. Kenapa sampai Tuhan mempertemukan saya dengan orang kayak gitu ya, padahal ya kamu yang memilih, semua kan yang pilih kamu gitu. Semua pilihan itu di tanganmu ya, yang menentukan nasibmu dari pilihanmu saat ini ya. Jadi ya akhirnya kecewa karena salah pilih, tapi ujung-ujungnya juga salahkan yang lain gitu. Dan ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya eh ya sudah menerima, ikhlas. Pada saat keikhlasan itu muncul, akhirnya terbuka semua peluang-peluang, terbuka semua hal-hal yang kamu anggap kemarin mustahil ya. Jadi itu keajaiban semesta, keajaiban Tuhan, di mana kita berserah, kita pasrah, mengizinkan semesta yang bekerja. Hal yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan ya. Dan ya itu, karena kamu akhirnya tercerahkan, ada beberapa yang saya rasakan di sini bangkit secara spiritual, intuisinya lebih tajam, terus juga bisa lebih berhati-hati ya, karena sudah mempunyai pengalaman terdahulu dengan orang-orang seperti gini. Jadi tidak mengizinkan lagi sembarang orang masuk dalam hidupmu untuk mengambil energimu ya. Wow, energinya sangat luar biasa ya, sangat parah. Tetapi itu yang terjadi, di mana kekecewaan ini sampai disimpan dalam hati. Bahkan mungkin kamu sudah mempunyai penggantinya pun tetap masih kecewa, dan mungkin terbawa ke orang baru ini, dimana akhirnya dia tidak nyaman karena kehidupan masa lalumu masih menggerogoti dirimu, otakmu untuk jangan sampai terjadi ke kehidupan atau ke hubungan yang saat ini ya, sehingga pasangan juga merasa, nih orang nih kenapa terlalu overprotective, kenapa kamu terlalu nuduh-nuduh ya, karena ya itu dulu kamu percaya sama pasanganmu dan akhirnya dihianati, sekarang kamu tuh malah gak mempercayai orang baru padahal walaupun dia jujur karena trauma di masa lalu ya. Tetapi ya itu, kita tidak bahas sampai ke sana, kita cuma bahas dari sisi kekecewaan ya, dimana kamu memberikan hatimu, jiwamu, energimu, uangmu, waktumu, tetapi akhirnya sia-sia karena terkoneksi dengan orang yang salah. Bahkan saat ini kamu harus mulai dari nol lagi atau bahkan dari minus ya, karena ya apa dibilangnya, sudah habis semua untuk mengorbankan dirimu untuknya gitu, dan remah-remah pun nggak ada untukmu. Jadi ada beberapa yang oke, saya harus berusaha untuk memperjuangkan nasibku, keadaanku, mulai dari nol lagi, dan ya bangkit dari sisi finansial, dan yang tadi dari sakit, dan menyembuhkan trauma ya. Jadi seperti gitu kekecewaan ya, karena cinta menyakitkan ya. Hampir tadi saya bilang kamu terkoneksi orang gangguan mental, akhirnya kamu yang gila ya.
bukan ikut gangguan mental juga, tapi lebih parah yaitu gila. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang itu. Pilihanmu yang tegas adalah menjaga dirimu dari siapapun yang jahat ya. Jadi bukan suruh mereka berubah, tidak, tetapi dirimu yang harus mengambil keputusan jalan apa yang harus kamu lakukan biar kamu lebih waras ya. Jadi tugasmu jangan suruh-suruh orang berubah, karena yang mau berubah adalah dirinya. Kalau memang dia mau berubah, bukan karena kamu yang suruh-suruh, enggak. Malah bahkan ada yang suruh-suruh malah ngelunjak. Malah dia sudah tahu salah, tapi karena disuruh-suruh berubah, dia tertekan dan akhirnya ya dia lebih brutal ya. Jadi lebih baik mengabaikan dia dan berfokus pada pencapaian cita-cita ataupun apapun yang kamu inginkan dan yang bisa membuatmu bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, dimana kekecewaan terdalam karena cinta ya. Jadi semua diserahkan kepada semesta ya, untuk menuntunmu agar kehidupan kamu lebih baik dan lebih bahagia. Oke, dan lebih jelasnya kita lihat di sini, di mana kekecewaan itu mungkin ini sudah terjadi ataupun mungkin ini yang akan datang ya. Berjaga-jaga saja. Di mana untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan inisial, saya ini dulu ya, tarik energinya dulu. Oke. Untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf S, huruf P, huruf L, D, U, X, F, J, R, M, T, V, O, N, Q, A, I, G, dan W. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak resonate, kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Saya sudah menarik energinya, dimana kamu terkoneksi dengan bintang Aries, ada Pisces, Virgo, Gemini, Capricorn, Taurus, Scorpio, Aquarius, dan Leo. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki, dan kesehatan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.